Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Misteri dan kisah Nabi Khidir menjadi sebuah cerita menarik yang tetap mempesona para pencari ilmu dan kebijaksanaan. Khidir yang dikenal sebagai guru spiritual Nabi Musa alaihissalam memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari Nabi Musa sendiri. Kehidupan dan keberadaan Nabi Khidir hingga saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak yang mempercayai bahwa beliau masih hidup sampai sekarang dan terus mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali. Ada kisah menarik yang mengatakan bahwa beliau berhasil menemukan air kehidupan, sebuah anugerah langka yang hanya diberikan kepada sedikit orang. Ada yang mengatakan ia lahir sebagai pangeran dan memiliki segala kemewahan dunia. Namun, keinginannya jauh lebih dalam daripada kekayaan dan kehormatan duniawi. Jadi, siapa sebenarnya Nabi Khidir? Mari kita tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan gambaran dan pengetahuan yang lebih jelas dari sosok Nabi misterius ini. Siapa sebenarnya Nabi Khidir? Kita selaku umat muslim pasti sudah tidak asing mendengar nama Nabi Khidir. Nabi Khidir atau yang juga dikenal sebagai Al-Khidir adalah salah satu tokoh misterius dalam sejarah agama Islam. Keberadaan Nabi Khidir sendiri masih misteri. Ada yang beranggapan beliau sudah meninggal. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Dalam catatan sejarah, kita menemukan berbagai cerita dan teori mengenai asal-usul dan peran beliau. Makna nama Khidir. Kata Khidir dalam bahasa Arab memiliki makna yang menarik. Terdapat sebuah hadis yang mengaitkan nama ini dengan ciri khas Khidir yang unik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau dinamai Khidir karena beliau duduk di atas tanah putih. Tiba-tiba berguncang di belakang beliau berwarna hijau. Hadis Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Ungkapan tanah putih dalam hadis ini mengacu pada tanah yang kering dan tandus, tanpa tumbuhan. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai nama asal Khidir yang menjadi diskusi menarik di kalangan ulama. Hadis ini pun menambah elemen misteri dalam kisah Nabi Khidir. Sumber-sumber sejarah juga mengungkapkan bahwa ada perdebatan tentang asal-usul Nabi Khidir. Beberapa mengatakan bahwa beliau adalah keturunan Nabi Adam, sedangkan yang lain mengaitkannya dengan latar belakang Romawi dan Parsi. Bahkan, ada pendapat yang menyebut beliau sebagai seorang putra raja. Namun, semua teori ini belum dapat dipastikan secara pasti. Nabi Khidir dalam Al-Quran. Meskipun Nabi Khidir tidak termasuk dalam daftar 25 nabi yang wajib diimani, kisahnya termaktub dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi dari ayat 60 sampai 82. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Maka ketika mereka sampai di pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Dia, pembantunya, menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.
Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Dia berkata, "Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Ini menjelaskan bahwa beliau adalah nabi yang misterius yang mendapat amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali. Misteri keberadaan Nabi Khidir. Kehidupan dan keberadaan Nabi Khidir hingga saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak yang mempercayai bahwa beliau masih hidup sampai sekarang dan terus mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali. Ada kisah menarik yang mengatakan bahwa beliau berhasil menemukan air kehidupan.
sebuah anugerah langka yang hanya diberikan kepada sedikit orang. Selain Nabi Khidir, ada 3 nabi lainnya yang juga diyakini masih hidup, yakni Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan Nabi Isa. Mereka adalah bagian dari warisan spiritual yang kaya dalam agama Islam. Misteri dan kisah Nabi Khidir menjadi sebuah cerita menarik yang tetap mempesona para pencari ilmu dan kebijaksanaan. Khidir, yang dikenal sebagai guru spiritual Nabi Musa alaihissalam, memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari Nabi Musa sendiri. Dialog antara keduanya yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82 menggambarkan pemahaman mendalam Khidir. Khidir menolak permintaan Nabi Musa untuk mengikutinya, mengingat bahwa ilmu dan pemahaman yang dimilikinya akan membuat Nabi Musa sulit bersabar. Meskipun kita mungkin tidak tahu semua tentangnya, kehadiran beliau dalam agama Islam membawa pesan tentang hikmah dan keteladanan yang masih relevan hingga hari ini. Menurut sebuah pandangan dari Musa Kazim, Nabi Khidir sebenarnya adalah Talia bin Malik bin Abir bin Arfakhsyad bin Sam atau Shem bin Nuh. Ia lahir sebagai seorang pangeran dan memiliki segala kemewahan dunia. Namun keinginannya jauh lebih dalam daripada kekayaan dan kehormatan duniawi. Ia mencari sesuatu yang lebih abadi, sesuatu yang bisa menjawab semua pertanyaan dan kegelisahannya. Khidir akhirnya menemukan jalan menuju Tuhan dalam pencariannya. Ia menyaksikan kehadiran Tuhan dalam keindahan alam, dalam langit yang tak terbatas, dan dalam keragaman kehidupan. Ini membawanya pada perjalanan spiritual yang mendalam dan mengubah pandangannya terhadap dunia. Ia belajar untuk bersyukur atas karunia Tuhan dan merasa terhubung secara langsung dengan Sang Pencipta. Namun, keberadaan Khidir tidak berhenti di situ. Ia menyadari bahwa dunia ini hanyalah ilusi, sebuah mimpi yang tampak nyata bagi banyak orang yang terlena. Ia memahami bahwa nurani manusia seringkali tertidur dalam dunia materi. Dan dari pemahaman yang mendalam ini, Khidir memulai perjalanan spiritual yang tak terhingga. Mukjizat Nabi Khidir. Nabi Khidir dibekali dengan berbagai mukjizat dalam mengemban tugasnya. Ada 4 mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. 1. Bisa mengubah alam. Berawal dari kisah Nabi Khidir ketika duduk di atas kayu ataupun tanah gersang. Niscaya kayu dan tanah tersebut akan merubah penuh rumput dan pohon semua kembali menjadi hijau subur. 2. Dibekali ilmu yang tinggi, melebihi Nabi Musa. Terkait dengan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Ketiga, penyabar. Nabi Khidir juga disebutkan memiliki sifat penyabar. Salah satu cirinya yang disebutkan dalam buku berjudul Tafsir Al-Munir, Jilid 8, Akidah Syariah Manhaj, Juz 15-16, Al-Isra' Taha, disebutkan bahwa Nabi Khidir memiliki sifat penyabar yang ditujukan ketika menghadapi penduduk desa yang enggan menerima kedatangannya. Sifat penyabar yang dimiliki Nabi Khidir ini menjadi cerminan umat Islam hingga saat ini. Dan yang keempat, terkenal memiliki amalan doa dan zikir. Nabi Khidir juga dipercaya memiliki sebuah amalan yang dilakukan secara rutin, yaitu membaca doa dan berzikir. Bacaan doa Nabi Khidir untuk mengabulkan segala hajat, yaitu Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Arti dari zikir tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan ampunan pada umatnya dengan mendatangkan 1000 kebaikan. Tak ada segala sesuatu yang terjadi termasuk kenikmatan, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, zikir tersebut juga bermakna tiada kekuatan untuk menghindari dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Nabi Khidir yang misterius itu. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai kisah dan keberadaannya kini, ambillah hikmahnya yang dapat menjadikan kita menjadi seorang muslim yang lebih baik dan meningkatkan ketakwaan kita. Dan tetaplah meyakini kebenaran hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Silahkan memberikan komentar Anda. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.